Tahukah kamu, dalam hidup ini kita semua tentu berjuang, bekerja keras, berdoa, bersedekah, dan berbuat baik demi membuka pintu-pintu rizki. Tapi seringkali, tanpa kita sadari, ada hal-hal kecil di sekitar rumah, terutama di area pintu utama, yang justru bisa menghambat datangnya keberkahan. Bukan karena hal mistis, tapi karena kebiasaan yang tak tertata, energi yang terasa berat, atau suasana rumah yang tidak nyaman secara batin. Padahal, Islam mengajarkan kita untuk hidup bersih, rapi, dan harmonis. Karena rumah yang tertata bukan hanya bikin betah, tapi juga memudahkan datangnya rizki dan kedamaian. Nah, di video ini, kita akan bahas 8 pantangan di area pintu rumah yang secara logis bisa bikin rizki seret dan masalah keuangan makin berat. Simple, tapi sering diabaikan. Jadi pastikan tonton sampai akhir, dan semoga setelah ini rizkimu jadi lebih lapang, hutang cepat lunas, dan hatimu lebih tenang. Kalau kamu suka dengan konten Islam yang membangun kesadaran dan ketenangan seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dengan ikhlas, karena setiap klikmu adalah bentuk dukungan yang insya Allah jadi amal jariah. Dan yuk, isi kolom komentar dengan sholawat sebagai bentuk cinta kita pada Nabi Muhammad SAW. Siapa tahu, dari sholawat yang sederhana itu, Allah bukakan pintu rizki dari arah yang tak disangka. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke pantangan pertama yang sering kita anggap remeh, tapi ternyata besar pengaruhnya terhadap keberkahan rumah. Pintu rumah adalah wajah pertama dari tempat tinggal kita. Ia bukan hanya sekedar akses masuk, tapi juga simbol kesiapan kita dalam menerima tamu, rizki, dan bahkan energi kehidupan. Sayangnya, masih banyak orang yang membiarkan area depan rumah penuh debu, sarang laba-laba, daun kering, atau bahkan tumpukan sampah kecil yang dibiarkan berhari-hari. Padahal, jika kita logis, bagaimana mungkin sesuatu yang baik bisa masuk ke dalam rumah jika tampilan luarnya saja terlihat malas dan tak terurus? Pikiran manusia bekerja berdasarkan visual dan suasana. Ketika mata kita disambut dengan kekotoran di pintu, otak kita langsung merekam kesan negatif dan malas. Maka tak heran, rumah yang kotor di bagian depan seringkali dihuni oleh penghuni yang mudah lelah, kurang semangat, dan sulit berpikir jernih. Dalam jangka panjang, ini bisa berdampak pada buruknya pengelolaan keuangan, sulitnya datang peluang kerja, dan seringnya timbul konflik kecil dalam rumah. Rumah yang bersih dan rapi bukan cuma membuat nyaman dilihat, tapi juga membawa energi positif yang mengundang ketenangan dan kelapangan. Maka, jika kamu ingin memperbaiki rizki, mulailah dari menyapu depan rumah, membersihkan pintu, dan menghadirkan suasana yang ramah untuk rizki itu masuk. Kecil, tapi dampaknya besar. Kalau pintu rumah saja kotor dan tak terawat, bagaimana bisa kita berharap hal-hal baik datang dan betah tinggal di dalamnya? Kebersihan luar mencerminkan kesiapan batin. Dan ternyata, bukan cuma kotor atau berantakan, ada juga satu kebiasaan umum yang secara tak sadar membuat pintu rezeki tertutup sendiri. Beberapa orang memiliki pintu utama yang bagus, tapi hanya dipakai saat lebaran atau tamu penting datang. Sehari-hari, mereka masuk lewat pintu samping atau garasi. Secara tidak sadar, mereka membiarkan pintu utama seperti terkunci permanen. Ini bukan masalah arsitektur, tapi soal kebiasaan yang secara simbolik menutup akses utama rizki dan keberkahan. Dalam kehidupan, pintu utama adalah lambang keterbukaan. Jika pintu utama tidak pernah dibuka, rumah terlihat seperti tidak berpenghuni, tertutup terhadap tamu, bahkan menimbulkan kesan suram. Padahal dalam Islam, menyambut tamu adalah ladang pahala, dan tamu adalah pembawa rezeki. Jika pintu utama selalu tertutup, bisa jadi bukan hanya orang yang segan datang, tapi juga keberkahan ikut menjauh. Pintu yang dibuka dengan niat baik setiap hari seolah memberi pesan ke semesta bahwa rumah ini siap menerima segala bentuk kebaikan, tamu, kabar baik, hingga peluang usaha. Maka, sesekali bukalah pintu utama. Biarkan cahaya dan udara masuk dan beri ruang bagi rizki menemukan jalannya ke dalam rumahmu. Ingat, rizki sering datang dari arah yang tak terduga, dan kadang arah itu adalah pintu yang selama ini tak pernah dibuka. Pintu utama yang selalu tertutup bukan hanya menutup cahaya dan udara, tapi juga bisa menutup peluang yang tak terduga, karena rizki kadang datang dari arah yang tidak kita rencanakan, termasuk dari depan rumah sendiri. Kalau kamu setuju bahwa membuka hati dan rumah itu penting, tulis sholawat lagi di komentar, karena setiap sholawat yang ditulis bisa jadi menjadi sebab dibukanya pintu-pintu kemudahan, insya Allah. Lanjut,
Kita bahas poin ketiga yang sering sekali terjadi, apalagi di rumah-rumah yang terasa sempit dan tak punya ruang penyimpanan yang rapi. Tak jarang kita melihat rumah yang bagian depan atau dekat pintunya dipenuhi barang bekas, pot pecah, sepatu rusak, kursi tua yang tak terpakai, hingga kardus yang menumpuk tak jelas arah. Ini bukan hanya mengganggu estetika, tapi juga menjadi simbol dari energi yang mandek. Barang rusak dan tak terpakai bisa menjadi beban psikologis, seolah rumah menyimpan terlalu banyak masa lalu yang belum selesai dibereskan. Dalam logika yang sederhana, kalau di depan pintu saja sudah terlihat sesak dan penuh, maka di benak kita muncul kesan bahwa rumah ini tidak siap menerima hal baru. Sama seperti hidup yang tidak akan berkembang jika terus menumpuk kenangan buruk dan beban lama. Maka dari itu, membersihkan area depan rumah dari barang-barang yang tak perlu adalah bentuk kesiapan batin dan mental untuk menyambut rezeki baru. Allah suka pada keteraturan dan kebersihan. Ketika kita menata rumah, membuang yang tak perlu dan menyisakan ruang lapang di depan pintu, maka kita sedang mengundang datangnya hal-hal baik. Bisa jadi rezekimu terhambat bukan karena kamu kurang usaha, tapi karena rumahmu masih penuh beban yang belum kamu lepaskan. Jadi, ayo bersihkan, luangkan ruang, dan siapkan diri menyambut yang lebih baik. Barang-barang rusak dan tak terpakai itu bukan cuma mengganggu pandangan, tapi juga menyimpan beban psikologis. Semakin menumpuk, semakin berat hati dan pikiran penghuni rumah. Dan itu baru soal barang. Sekarang bayangkan jika yang rusak bukan hanya barang, tapi juga pintunya sendiri. Pintu yang sulit dibuka, macet, atau berderit bisa membuat hari-hari terasa berat sejak langkah pertama keluar rumah. Mari kita masuk ke poin keempat. Pintu rumah yang susah dibuka, macet atau menimbulkan suara berderit mungkin terlihat sepele, tapi ini bisa memberi pengaruh besar secara psikologis. Setiap kali kamu membuka pintu dan harus mengangkatnya, mendorong dengan keras, atau terganggu oleh suara berdecit, itu akan menimbulkan rasa jengkel kecil yang lama-lama menumpuk. Rasa jengkel ini bisa terbawa ke dalam rumah, menular ke suasana hati anggota keluarga, bahkan membuatmu lebih mudah emosi dalam menghadapi hal-hal sepele. Secara simbolik, pintu yang macet menunjukkan ada hambatan, baik secara teknis maupun dalam kehidupan. Dalam Islam, kemudahan adalah salah satu tanda keberkahan. Jika setiap hari kamu memulai aktivitas dengan membuka pintu yang susah dibuka, maka secara tidak sadar kamu memulai hari dengan energi negatif. Dan energi itu bisa mempengaruhi rezeki, produktivitas, bahkan kualitas doa-doamu. Solusinya sederhana, rawat pintu rumahmu. Beri pelumas jika engsel berderit, perbaiki gagang jika rusak, dan pastikan ia mudah dibuka tutup tanpa hambatan. Karena ketika akses ke dalam rumah terasa lancar dan ringan, itu mencerminkan kesiapan kita menerima keberkahan hidup. Jangan biarkan hal kecil seperti pintu yang berdecit menjadi penghalang besar bagi datangnya rahmat dan rezeki dari Allah. Bayangkan setiap hari kamu memulai aktivitas dengan membuka pintu yang bunyinya berisik dan susah dibuka. Itu bukan awal hari yang baik, apalagi kalau mood sudah terganggu sejak dari sana. Padahal rezeki sangat senang masuk lewat jalan yang bersih dan lapang. Yuk, tulis sholawat sekali lagi sebelum kita lanjut ke poin berikutnya. Karena sebaik-baik cara membuka hari adalah dengan doa dan zikir yang menenangkan. Semoga dengan setiap sholawat yang kamu kirim, Allah mudahkan pintu-pintu kemudahanmu. Amin. Sekarang kita masuk ke hal yang sering diabaikan dalam tata letak rumah, yakni posisi pintu terhadap bagian dalam rumah. Dalam banyak rumah, ada tata letak yang tanpa disadari, membuat pintu utama langsung menghadap ke dapur atau kamar mandi. Sekilas mungkin tampak biasa saja, tapi secara simbolik dan psikologis, ini bisa memberi dampak besar pada aliran rezeki. Dapur dan kamar mandi adalah tempat keluar masuk energi. Satu berkaitan dengan konsumsi, yaitu dapur, satu lagi dengan pembuangan, yaitu kamar mandi. Bila langsung terlihat dari pintu utama, maka energi positif yang masuk akan langsung mengarah ke pengeluaran. Bayangkan jika setiap tamu masuk, yang pertama terlihat adalah wastafel atau kompor, bukan ruang tamu yang nyaman. Kesan pertama menjadi tak menyenangkan. Belum lagi jika dapur dalam kondisi berantakan atau kamar mandi terbuka, hal ini dapat mempengaruhi suasana hati penghuni maupun tamu. Suasana hati yang tak tenang bisa menurunkan produktivitas dan semangat mencari rezeki. Solusinya sederhana. Pasang pembatas seperti tirai, lemari kecil atau tanaman hias untuk menyamarkan pandangan langsung ke dapur atau kamar mandi. Dengan mengatur alur pandangan,
kamu juga sedang mengatur aliran energi kehidupan di dalam rumah agar lebih terfokus, tertata, dan penuh keberkahan. Dapur dan kamar mandi bukanlah tempat yang seharusnya langsung terlihat dari pintu depan, karena keduanya berhubungan langsung dengan konsumsi dan pembuangan. Dan jika itu yang pertama terlihat saat membuka pintu, jangan heran kalau rezeki yang datang terasa cepat menguap. Tapi lebih dari sekedar tata letak, ada hal lain yang lebih mengganggu, yakni benda-benda yang digantung di depan pintu rumah dengan keyakinan tertentu. Mari kita bahas dengan logika yang tenang dan akal sehat pada poin ke-6. Sebagian orang percaya bahwa menggantung benda-benda tertentu di depan rumah bisa menangkal hal buruk atau mendatangkan keberuntungan. Entah itu cermin hitam, boneka tertentu, jimat, atau simbol-simbol yang menyeramkan. Sayangnya keyakinan seperti ini secara tidak langsung menanamkan rasa takut dan sugesti negatif. Bahkan dalam sudut pandang logis, benda-benda menyeramkan ini hanya membuat tamu merasa tidak nyaman dan rumah terkesan angker. Islam mengajarkan untuk hanya bergantung kepada Allah, bukan pada benda. Ketika kita menggantung sesuatu karena rasa takut akan nasib buruk, tanpa sadar kita sedang menanam ketakutan dalam rumah kita sendiri. Rumah yang penuh rasa takut bukan tempat yang ideal untuk tumbuhnya semangat, harapan, atau ketenangan jiwa. 3 hal yang sangat dibutuhkan agar rezeki lancar dan hutang segera terbayar. Gantilah benda-benda tersebut dengan kaligrafi nama Allah, tulisan doa, atau sesuatu yang menenangkan seperti hiasan alami dari kayu, tanaman, atau bunga kering. Selain membuat rumah terasa lebih damai, kamu juga sedang menjaga tauhid dan menanamkan rasa yakin bahwa hanya Allah yang menjaga rumah dan rezekimu. Gantung-gantungan aneh dan simbol-simbol mistis di depan rumah bukan mendatangkan tenang, malah membuat suasana terasa tegang. Rumah pun jadi tidak nyaman, tetangga juga jadi enggan mendekat. Padahal rumah yang berkah adalah rumah yang terbuka, ramah dan mengundang silaturahmi. Tapi tunggu dulu. Apakah rumah kita sudah ramah terhadap tamu? Jangan-jangan pintunya saja sudah membuat orang segan. Mari kita lanjut ke poin ke-7. Salah satu tanda rumah yang lapang rezekinya adalah rumah yang ramah terhadap tamu. Tapi coba perhatikan, adakah kursi kecil di depan rumahmu? Apakah ada lampu di dekat pintu masuk yang menyala saat malam? Ataukah pintumu gelap, tanpa tempat duduk dan selalu tertutup rapat seperti tak mengizinkan siapapun mendekat? Terkadang bukan karena kita tak ingin bersilaturahmi, tapi karena rumah kita memang tidak mengundang tamu untuk datang. Padahal dalam Islam, tamu itu membawa rezeki. Bahkan Rasulullah sangat menghargai tamu dan memberi teladan dalam menyambut mereka. Rumah yang tidak ramah, terlalu sunyi dan seperti tak berhuni, bisa menjadi simbol tertutupnya jalan rezeki sosial. Buatlah pintumu terasa hidup. Tambahkan lampu kecil yang menyala saat malam, tanaman hias yang menyambut di pagi hari, atau kursi sederhana di teras untuk orang yang datang. Semua itu bukan sekedar dekorasi, tapi bentuk kesiapan kita menyambut kebaikan dari arah manapun. Karena rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang, kadang ia datang dalam wujud pertemuan yang membuka peluang. Tak semua orang sadar bahwa suasana hati saat membuka pintu rumah bisa menentukan suasana satu rumah itu seharian. Dan lebih parahnya lagi, jika pintu rumah sering menjadi saksi pertengkaran dan luapan emosi. Apa jadinya jika setiap rezeki yang datang harus melewati pintu yang dipenuhi energi kemarahan? Kita akan tutup pembahasan dengan poin ke-8 ini karena bisa jadi ini yang paling banyak dilakukan tanpa sadar. Tak sedikit keluarga yang tanpa sadar menjadikan area depan rumah, tepat di dekat pintu, sebagai tempat pelampiasan emosi, baik itu membentak anak, bertengkar suami istri, atau mengomel keras saat pulang kerja. Mungkin karena posisinya yang strategis dan menjadi titik awal masuk rumah, maka area ini secara tidak sadar menjadi penyambut suasana hati yang belum tenang. Namun sadarilah, pintu adalah gerbang utama energi rumah. Jika setiap hari ia menjadi saksi pertengkaran dan luapan emosi, maka yang masuk ke dalam rumah bukan hanya tubuh kita, tapi juga amarah dan suasana negatif. Ini akan membebani seluruh penghuni, menurunkan semangat, dan dalam jangka panjang mempengaruhi keharmonisan dan kelancaran rezeki keluarga. Mulai sekarang, jadikan pintu rumah tempat yang netral dan tenang. Bila kamu sedang emosi, tahan sejenak sebelum masuk. Tarik napas dalam-dalam dan niatkan untuk membawa damai ke dalam rumah. Ucapkan salam dengan lembut, karena rezeki sangat senang masuk ke rumah yang damai. Dan rumah yang damai dimulai dari ketenangan saat membuka pintu. Sahabat,
Setelah kita bahas 8 pantangan ini, semoga ada 1-2 hal yang bisa langsung kamu benahi di rumah. Tidak harus langsung sempurna, tapi 1 langkah kecil hari ini bisa membuka pintu keberkahan esok hari. Rezeki itu bukan sekedar angka di rekening atau tumpukan harta di rumah. Rezeki juga bisa hadir dalam bentuk ketenangan hati, keluarga yang harmonis, dan langkah yang selalu dimudahkan Allah. Tapi semua itu tak akan datang jika kita sendiri menutup pintu-pintu kebaikan di sekitar kita. Mulailah dari hal kecil, dari membersihkan pintu rumah, menata ulang kebiasaan, hingga menjaga suasana batin yang tenang. Karena rezeki tidak hanya ditarik dengan usaha, tapi juga dengan kesiapan kita menyambutnya. Semoga setelah ini, rumahmu bukan hanya menjadi tempat teduh, tapi juga menjadi sumber keberkahan dan ketenangan. Jika kamu merasa terinspirasi, tinggalkan jejak sholawat di kolom komentar. Dan jangan lupa, subscribe agar kita bisa terus berjalan bersama di jalan kebaikan. Semoga Allah lapangkan rezekimu, lunaskan hutangmu, dan bahagiakan hatimu. Amin ya robbal alamin.